Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan. Saya ucapkan selamat sore, selamat beribadah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, di kesempatan sore hari ini kita akan pergunakan waktu untuk kita datang kepada Tuhan di dalam ibadah doa di sore hari ini. Mari kita persiapkan kehidupan kita untuk kita masuk di dalam ibadah kita. Saya undang semua untuk bangkit berdiri. Kita akan datang kepada Tuhan di dalam doa. Bapa, kami sangat bersyukur di kesempatan sore hari ini kembali Engkau berikan kami kemurahan-Mu. Oleh karena kasih dan sayang-Mu Tuhan, di sore hari ini kami bisa datang kepadamu. Terima kasih buat segenap penyertaan-Mu, buat segenap berkat-berkat-Mu yang sudah kami rasakan Tuhan. Dan kembali di sore hari ini kami mau datang kepadamu Tuhan di dalam ibadah doa. Biar kuasa-Mu yang memimpin kami, kuasa urapan Roh Kudus-Mu yang mengurapi kami semua. Terima kasih Bapa, biar kuasa-Mu berhadirat di tengah-tengah kami, menjamah setiap pribadi kami di sore hari ini. Terima kasih Bapa, kami naikkan doa kami dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali. Mari kita naikkan syukur kita kepada Tuhan. Kalau Tuhan sudah peliharakan hidup kita sampai saat ini, syukur kepadamu. Semusim berlalu Tuhan. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidup. Mari kita naikkan pujian kita dengan penuh ucapan syukur. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Mari bersama kita naikkan syukur kita atas pemeliharaan Tuhan. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setia-Mu Tuhan Kasih dan setiamu tak pernah layu. di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku lebih luas
dari samudra. Kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku, lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Tak terbatas kasih-Mu, tak terbatas kasih-Mu. sekali lagi katakan tak terbatas kasih-Mu, Tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. syukur kepadamu Tuhan. Syukur kami naikkan kepadamu Yesus. Kami bersyukur, kami bersyukur kepadamu. Mari naikkan syukur kita kepada Dia, oleh karena kasih kemurahan-Nya, oleh karena pemeliharaan Dia. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Kami naikkan syukur kami. Kami naikkan sembah kami. Haleluya. Terima kasih karena kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan atas pemeliharaan-Mu. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami merasakan kemurahan-Mu. Haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami sudah merasakan kebaikan-Mu. Biar kesempatan sore hari ini Kau bentuk hidup kami untuk menjadi seperti-Mu, seperti Tuhan. Haleluya. Terima kasih buat kasih anugerah-Mu. Kau sudah menyertai kami. Haleluya. Disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan Aku mau seperti-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus.
sempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Bagaikan bejana Tuhan berkebentuk hidup kami. Haleluya. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikanku Allah dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seluruh kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Mau seperti-Mu Yesus, mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan Aku mau seperti-Mu, mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan Aku mau seperti-Mu Yesus. Haleluya. Sempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan. Mau seperti-Mu Yesus, ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan dalam segenap jalanku Tuhan, dalam segenap jalanku, sekali lagi dalam segenap jalanku Tuhan, dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan, sampai saat ini Engkau masih memperhatikan kehidupan kami. Engkau masih memberikan kemurahan-Mu atas hidup kami. Dan pada saat ini juga Tuhan, biar hidup kami Engkau isi, biar hidup kami Tuhan Engkau bentuk, biar hidup kami ini sekali lagi mendapatkan kemurahan dari-Mu. Dengan kuasa urapan Roh Kudus-Mu Tuhan, kami boleh merasakan semuanya ini. Dengan kuasa urapan Roh Kudus-Mu, kami mau menerima firman-Mu. Tolong setiap kami, tolong setiap jemaat-Mu yang memerlukan kuasa-Mu ini Tuhan. Dengan kuasa urapan Roh Kudus,
Engkau memenuhi dan membentuk hidup kami. Terima kasih Bapa. Kalau masih ada kuasa-kuasa yang mengganggu kami, kuasa-kuasa yang tidak berkenan kepadamu Tuhan, biar Kau patahkan kuasanya dan Kau usirkan dari hidup kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa darah-Mu, darah Yesus yang berkuasa atas hidup kami. Terima kasih Bapa, untuk hamba-Mu kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biar Engkau sendiri yang bekerja atas hamba-Mu ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami naikkan syukur kami di dalam doa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, di kesempatan sore hari ini kita masih sekali lagi mendapatkan kemurahan, mendapatkan kasih sayang daripada Tuhan Yesus. Kita masih mendapatkan pemeliharaannya. Sekali lagi kita ucapkan syukur kita kepada Tuhan Yesus Kristus atas semua anugerah ini. Baik sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita menaikkan doa-doa kita, mari kita sebentar akan belajar firman Tuhan. Sebentar kita akan mendengar firman Tuhan, apa yang mau Tuhan kehendaki dalam hidup kita, apa yang Tuhan maui dalam hidup kita. Sungguh menjadi sesuatu yang sangat membahagiakan, yang sangat menyenangkan kalau sampai saat ini hidup kita masih bisa menikmati firman Tuhan di dalam keadaan kondisi yang sekarang ini sangat terbatas. Tapi boleh kita masih bisa menikmati firman Tuhan. Puji nama Tuhan. Kita akan membaca firman Tuhan di dalam suratan 1 Yohanes. Suratan 1 Yohanes. Pasal yang kedua, saya akan baca singkat di ayat yang ke-6. Sudah? Saya akan membaca 1 Yohanes 2 ayat yang ke-6. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Saya ulangi. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Bapak Ibu sekalian sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, semuanya berkehendak, berkeinginan, berkemauan hidup kita senantiasa di dalam naungannya, di dalam berkatnya, di dalam Dia, di dalam Tuhan Yesus. Semuanya menginginkan hidup orang-orang percaya seperti kita itu hidup di dalam Dia. Hidup di dalam Kristus. Hidup di dalam kasih-Nya. Hidup di dalam naungannya, di dalam berkat-Nya. Akan tetapi, ayat selanjutnya, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Kalau kita ingin hidup di dalam Dia, kita wajib ya
diwajibkan untuk hidup sama seperti Kristus. Sama seperti Kristus yang dimaksudkan di sini bukan sama secara jasmani atau fisik, bukan hal-hal yang kelihatan secara fisik ini, tetapi terlebih itu secara rohani dalam hidup kita. Apa yang sudah dijalani Tuhan Yesus sama seperti Kristus telah hidup. Tuhan Yesus sudah meneladankan banyak hal dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus sudah banyak memberikan contoh untuk hidup kita. Tuhan Yesus sudah banyak melakukan hal-hal untuk hidup kita. Tuhan Yesus sudah banyak melakukan berperkara dalam hidupnya untuk hidup kita. Ia atau kita wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Apa yang sudah diteladankan Tuhan Yesus? Tentang kebaikannya, tentang kejujurannya, tentang apa saja yang sudah Tuhan Yesus lakukan. Yang sudah Tuhan Yesus teladankan, itu yang harus kita lakukan. Ia wajib atau kita wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Tabiat kita bagaimana? Sudah samakah seperti yang Tuhan Yesus lakukan? Perbuatan kita bagaimana? Karakter kita bagaimana? Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus adalah panutan. Tuhan Yesus adalah model yang menjadi contoh dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus adalah kehidupan yang menjadi contoh buat kehidupan kita. Karena kita tinggal di dalam Dia. Karena kita menginginkan hidup di dalam Dia, kita wajib hidup sama seperti Kristus. Yang sudah Tuhan Yesus lakukan, yang sudah Tuhan Yesus lakukan, yang sudah Tuhan Yesus kerjakan, itulah yang harus menjadi contoh model hidup kita. Di dunia ini banyak macam sekali model hidup dengan berbagai strata, dengan berbagai kelas, dengan berbagai macam manusia. Tetapi hanya satu yang harus menjadi contoh model hidup kita, yaitu sama seperti Kristus telah hidup. Seperti Tuhan Yesus yang sudah lakukan dan dikerjakan buat kita semua. Tuhan Yesus sudah melakukan banyak hal. Dan Tuhan Yesus juga mempunyai pengaruh yang luar biasa dalam kehidupan manusia. Demikian juga kehidupan kita hendaknya mempunyai karakter, mempunyai tabiat, mempunyai sifat yang seperti Tuhan Yesus yang bisa berpengaruh terhadap sekeliling kita. Yang bisa berpengaruh positif atas kehidupan kita semua manusia. Percuma kalau kebaikan itu hanya untuk dirinya sendiri. Percuma kalau hal-hal itu hanya untuk dirinya sendiri. Tetapi yang sudah Tuhan Yesus lakukan untuk kita, yaitu Tuhan Yesus memberikan pengaruh yang positif kepada seluruh umat manusia. Hidup sama seperti Yesus atau menyerupai. Ada beberapa syarat untuk kita bisa hidup
sama seperti Yesus atau menyerupai Kristus. Mari bersama-sama kita akan membaca di dalam suratan Filipi. Filipi pasal yang ketiga, ya, pasal yang ketiga, ayat yang ke-7 sampai yang ke-9. Saya akan membaca Filipi pasal 3 ayat yang ke-7. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus dan berada dalam Dia, bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan. Ayat yang ke-9 perlu kita garis bawahi, yaitu kebenaran Tuhan. Hidup sama seperti Kristus, menyerupai Kristus, harus hidup dengan kebenaran Tuhan, bukan kebenaran sendiri, bukan kebenaran yang ada pada manusia, keinginan manusia, tetapi kebenaran yang Allah anugerahkan, kebenaran berdasarkan kepercayaan, bukan kebenaran diri sendiri, bukan kebenaran manusia, bukan kita menganggap kita benar, bukan kita menganggap diri kita itu sudah benar, tapi kalau tidak berdasarkan kebenaran daripada Allah. Seringkali beberapa hal yang terjadi dalam kehidupan kita, di sekeliling lingkungan kita, hubungan kita satu dengan yang lain, terjadi sesuatu, dan juga tidak sering. Bukan tidak sering. Seringkali kita membenarkan diri kita dengan membela diri kita, dengan membenar-benarkan diri kita. Oleh karena apa? Kita mungkin malu, kita mungkin gengsi, kita mungkin banyak hal yang harus dipertaruhkan, nama baik dan sebagainya. Tetapi kalau kebenaran itu berdasarkan kebenaran Tuhan, kebenaran yang dianugerahkan Tuhan, itu bukan kebenaran diri sendiri, tapi kebenaran Tuhan untuk hidup kita. Ini adalah syarat untuk hidup kita sama seperti Kristus. Sehingga dalam kehidupan kita sering kita membela-bela diri kita. Sering kita menutup-nutupi apa yang menjadi kekurangan kita, supaya kelihatan kita menjadi benar. Sehingga kehidupan kita kelihatan menjadi lebih baik dari yang lain. Tapi mari Bapak Ibu sekalian kekasih Tuhan, kita membawa hidup kita berdasarkan kebenaran yang diberikan Allah untuk hidup kita. Mari kita uji hidup kita. Apakah kita sudah sesuai dengan kebenaran yang sudah Tuhan berikan atas hidup kita. Di sini dikatakan tadi, ayat yang ke-7, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku,
sekarang ku anggap rugi karena Kristus. Malahan ayat 8, malahan segala sesuatu ku anggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggap sampah supaya aku beroleh Kristus. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, mari kita membawa teladan yang sudah Tuhan Yesus berikan kepada kita untuk hidup kita mempunyai suatu kebenaran, bukan kebenaran diri sendiri, akan tetapi kebenaran dari Tuhan. Kebenaran berdasarkan firman Tuhan. Kebenaran berdasarkan firman Allah. Bukan kebenaran diri kita, bukan kebenaran manusia. Kita akan membaca selanjutnya. Tadi dengan kebenaran Allah. Kita membaca di dalam Injil Matius. Matius pasal yang ke-19. Ya, 19 ayat yang ke-27 saya membaca. Lalu Petrus menjawab dan berkata kepada Yesus, kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau. Jadi, apakah yang akan kami peroleh? Loncat ayat yang ke-29. Dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapak atau ibunya, anak-anak atau ladangnya, akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Artinya bukan kita seketika ini langsung meninggalkan keluarga kita, meninggalkan anak kita, untuk pergi jauh. Tidak. Di sini dikatakan meninggalkan rumahnya, saudaranya dan sebagainya. Ini yang dimaui Tuhan untuk hidup kita mengutamakan Tuhan. Bahwa semua yang ada di dalam dunia ini kita tinggalkan. Bukan berarti kita meninggalkan terus kita pergi jauh, tidak tahu arahnya. Tidak. Tetapi semua itu kita tinggalkan dan kita mengutamakan Tuhan. Mengutamakan pribadi Kristus dalam hidup kita. Mengutamakan Tuhan dalam hidup kita. Bersedia meninggalkan segala sesuatu untuk mengikut Yesus. Banyak hal dalam hidup kita yang seringkali memberatkan. Banyak hal di dalam hidup kita yang seringkali menghalangi untuk kita lebih mengutamakan Tuhan. Masing-masing punya pergumulan sendiri-sendiri. Pergumulan saya tidak sama dengan pergumulan saudara. Pergumulan saya tidak sama dengan pergumulan yang lain. Apa yang sudah Tuhan berikan atas hidup kita, baik berkat, baik rumah, harta, benda yang sudah ada, yang kita punya, jangan sampai itu menghalangi hidup kita. Jangan sampai itu membuat hidup kita tidak bisa kita datang kepada Tuhan. Jangan sampai hal itu, harta benda yang ada dalam hidup kita itu menghalangi untuk kita datang kepada Tuhan. Belum lagi hobi, belum lagi kesenangan, belum lagi hal-hal yang menghalangi kita. Dalam kehidupan bermasyarakat di tengah-tengah ini, banyak sekali hal yang menghalangi kita. Mungkin itu kegiatan-kegiatan yang ada di kampung-kampung. Mungkin itu
kesenangan-kesenangan yang ada di luar sana seringkali membuat diri kita itu terhambat. Kita tidak bisa meninggalkan ini. Ya. Kita harus tinggalkan itu. Kita harus lepaskan semua ikatan itu untuk kita datang kepada Tuhan. Untuk kita datang kepada Dia, untuk kita mengutamakan Dia dalam hidup kita. Mari bersama-sama kita berusaha. Kita mohon kekuatan kepada Tuhan untuk kita bisa melakukan yang terbaik untuk hidup kita senantiasa mengutamakan Tuhan. Sehingga dalam kehidupan kita bisa benar-benar senantiasa memuliakan Tuhan. Kita membaca di dalam surat Roma pasal yang pertama. Roma pasal yang pertama ayat yang ke-21 saya membaca. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya, pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Ayat yang ke-22, mereka berbuat seolah-olah mereka penuh hikmat, tetapi mereka telah menjadi bodoh. Mereka menggantikan kemuliaan Allah yang tidak fana dengan gambaran yang mirip dengan manusia yang fana. Burung-burung, binatang-binatang yang berkaki 4, atau binatang-binatang yang menjalar. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, ini hidup tidak memuliakan Tuhan. Sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah dan mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Banyak situasi dunia, keadaan dunia, sekeliling lingkungan kita yang menjadikan kehidupan kita tidak memerlukan Allah lagi. Tidak memuliakan Allah lagi. Tidak bisa mengutamakan Tuhan tadi. Tidak perlu Allah lagi. Masih disemayani. Masih disemayan itu ya, masih mungkin lain waktu, mungkin lain kesempatan, merasa tidak perlu dalam hidupnya, merasa tidak perlu akan Allah dalam hidupnya, merasa tidak perlu akan kehadiran Tuhan dalam hidupnya, sehingga meninggalkan kebenaran yang sudah Allah berikan. Pikiran-pikiran seperti inilah yang seringkali membuat kehidupan kita jauh dari Allah, tidak ada di dalam Dia. Merasa tidak perlu Allah, merasa tidak butuh Allah dalam hidup kita. Kalau kita membaca di dalam 1 Roma pasal 1 tadi, ayat yang selanjutnya, ayat yang ke-28, saya baca, dan karena mereka tidak merasa perlu untuk mengakui Allah, maka Allah menyerahkan mereka kepada pikiran-pikiran yang terkutuk, sehingga mereka melakukan apa yang tidak pantas. Dan selanjutnya ayat 29 dan 30. Karena kehidupannya merasa tidak butuh Allah. Karena kehidupannya merasa tidak perlu pertolongan Allah. Karena merasa mampu dalam menghadapinya. Sehingga Allah menyerahkan pikiran kepada pikiran-pikiran yang terkutuk. Dan melakukan apa yang tidak pantas. Jangan sampai kehidupan kita tidak bisa mengutamakan Tuhan. Jangan sampai kehidupan kita tidak
bisa mengutamakan Tuhan dalam hidup kita, dikalahkan dengan berbagai hal yang menghalangi kita. Ini ada beberapa hal yang harus kita cermati dalam hidup kita. Tadi yang menggagalkan kehidupan kita untuk menyerupai atau menjadi seperti Yesus, yaitu kita adalah kebenaran manusia, kebenaran diri sendiri, bukan kebenaran Allah. Tadi tidak bisa memuliakan Allah, ya, tidak bisa memuliakan Allah dalam hidupnya, sehingga hidupnya tidak bisa mengutamakan Allah dan kehidupannya diserahkan kepada pikiran-pikiran yang terkutuk. Mari Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, kalau hidup kita mau tinggal di dalam Dia, hidup kita mau tinggal di dalam Dia, kita melakukan kebenaran yang sudah Allah berikan kepada hidup kita. Kita mengutamakan Tuhan lebih dari semuanya. Membawa hidup kita kepada Tuhan untuk kita persembahkan kepada Dia sebagai suatu persembahan yang hidup, kudus dan berkenan kepada Allah. Mari kita membawa hidup kita sesuai dengan firman Tuhan. Untuk hidup kita mengutamakan Tuhan. Kita akan membaca di suratan 1 Korintus. 1 Korintus pasal yang ke-10. Mari kita semuanya untuk menyerahkan diri kita kepada Dia, untuk senantiasa semuanya hanya bagi kemuliaan Tuhan. 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-31. Aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Mari semua yang sudah kita dengar, saya undang untuk para pelayan bisa mempersiapkan diri. Kita serahkan semuanya, kita kerjakan semuanya untuk kemuliaan Allah. Supaya hidup kita bisa senantiasa berada di dalam Dia. Bisa mengutamakan hidup kita hanya untuk kebesaran dan kemuliaan nama Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita untuk kita datang kepada Tuhan. Sidang jemaat yang di sini maupun yang di rumah, ambil tempat, boleh engkau berdiri, boleh engkau duduk, boleh engkau sujud. Senyaman mungkin untuk kita datang kepada Dia. Kita mau tinggal di dalam Dia. Untuk hidup kita senantiasa mengutamakan Tuhan. Untuk hidup kita tidak hanya mengandalkan kebenaran diri kita sendiri, tapi mari kita serahkan kepada kebenaran Allah. Mari kita persiapkan hati kita. Kita datang kepada Tuhan. Yesus, engkau segalanya bagiku. Jiwaku merindukanmu Tuhan. Masing-masing secara pribadi engkau datang kepada Dia. Bawa hidupmu, bawa hatimu, bawa semuanya kepada Tuhan. Supaya pada sore hari ini kita merasakan kasih Tuhan, pemeliharaan Tuhan atas hidup kita. Secara pribadi kita datang kepada Tuhan, rasakan kasih Tuhan, rasakan jamahannya. Oh, terima kasih Tuhan,
Terima kasih Yesus. Jiwaku sungguh merindukanmu, hatiku haus padamu. Ku mau selalu tinggal di dalammu, menikmati kebaikanmu. Hari berganti hari, hari berganti, tahun pun berlalu, sampai memutih rambutku, melayanimu seumur hidupku, sampai ku kembali pada. katakan Yesus, Kau yang kucinta. Yesus, Kau yang ku cinta, selamanya Kau ku cinta, sampai akhir nafas hidupku. Yesus, Kau kekasih jiwaku. Katakan, jiwaku sungguh merindukanmu Tuhan. Jiwaku sungguh merindukanmu, hatiku haus padamu. Ku mau selalu tinggal di dekatmu, menikmati kebaikanmu. Hari berganti tahun, hari berganti, tahun pun berlalu, sampai memutih rambutku, melayanimu seumur hidupku, sampai ku kembali pada Yesus. Yesus, Kau yang ku cinta, selamanya Kau ku cinta, sampai akhir nafas hidupku. Yesus, Kau kekasih. sekali lagi katakan, Yesus Kau yang kucinta. Yesus, Kau yang ku cinta, selamanya Kau ku cinta, sampai akhir nafas hidupku. Yesus, Kau Yesus Kau yang kucinta. Yesus, Kau yang ku cinta, selamanya Kau ku cinta, sampai akhir nafas hidupku. Yesus, Kau kekasih. Sampai akhir nafas hidupku Tuhan. Sampai akhir nafas hidupku. Yesus, Kau kekasih. Yesus Kau kekasih jiwaku. Yesus, Kau kekasih. Sekali lagi, Yesus Kau kekasih jiwaku. Yesus, Kau kekasih jiwaku. Haleluya. Mari kita datang kepada Dia.
sembah Dia, muliakan Dia, agungkan Dia. Haleluya. 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 Engkau yang ku sembah, Engkau yang ku muliakan, Engkau yang ku tinggikan. Haleluya. Yesus, Engkau yang ku cinta Tuhan, selamanya kami menyembah-Mu. Selamanya kami sembah-Mu Tuhan. Selamanya kami meninggikan-Mu, selamanya kami mengagungkan-Mu. Haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan, mulialah nama-Mu. Engkau Allah yang kami tinggikan, Engkau Allah yang kami sembah. Haleluya. Terima kasih Yesus, Engkau yang kami muliakan, Engkau Yesus yang kami tinggikan. Haleluya. 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 Jangan lewatkan kesempatan ini, muliakan Dia, sembah Dia. Oh haleluya. Sebab Dia yang layak kita sembah, sebab Dia yang layak kita tinggikan nama-Mu Yesus. Haleluya. Haleluya. Syukur kepadamu Tuhan, kami meninggikan-Mu Yesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih, terima kasih Allahku, terima kasih Tuhanku. Engkau Allah yang sanggup membela hidup kami, Engkau Allah yang sanggup memeliharakan kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allahku. Terima kasih Tuhan, terima kasih Allahku. Engkau sudah menjamah setiap pribadi kami Tuhan, Engkau sudah menjamah hidup kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Biar kuasa-Mu ini Tuhan, kuasa Roh Kudus-Mu senantiasa memimpin setiap hidup kami. Kami manusia yang lemah, yang penuh dengan kekurangan, yang penuh dengan kesalahan, yang penuh dengan kehinaan. Tapi boleh kami angkat Tuhan, menjadi milik-Mu Tuhan. Boleh hidup kami berada di dalam Engkau Tuhan. Boleh hidup kami bawa ke dalam-Mu Tuhan.
Terima kasih Bapa buat kemurahan-Mu di sore malam hari ini. Engkau mengerti apa yang menjadi seruan doa kami Tuhan. Engkau yang mengerti apa yang menjadi kebutuhan dan keperluan kami. Sidang jemaat-Mu di tempat ini Tuhan, Kau jawab secara pribadi kepada mereka Tuhan, satu persatu. Yang di dalam kelemahan boleh Kau berikan kekuatan, yang di dalam kesusahan boleh mendapatkan penghiburan yang dari-Mu, yang di dalam oh Tuhan persoalan biar Kau berikan kami jalan keluar, yang di dalam oh Tuhan kekurangan biar Kau cukupkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau Allah kami yang begitu luar biasa. Engkau Yesus yang menjadi kekuatan kami. Engkau Yesus yang menjadi harta dalam hidup kami. Engkau Yesus yang menjadi pujian kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkaulah segalanya dalam hidup kami. Terima kasih Yesus. Engkau Yesus permata hatiku. Engkau Yesus mutiara dalam hidupku. Engkau Yesus mutiara dalam jiwaku. Engkau Yesus harta dalam hidupku. Engkau Yesus segalanya. Katakan sekali lagi, Engkau Yesus permata hatiku. Engkau Yesus permata hatiku. Ucapkan ini dari hati kita, Engkau Yesus lewat mulut kita. mutiara dalam jiwaku. Haleluya. Engkau Yesus Engkau Yesus harta dalam hidupku. Engkau Yesus segalanya bagiku. Ku sembah Yesus, Kau Allahku. Kau ku sembah dengan sepenuh hati. Kau ku sembah Yesus, Kau Tuhanku. Tiada lain yang layak disembah. Kau ku sembah Yesus. Kau ku sembah Yesus, Kau Allahku. Kau ku sembah dengan sepenuh hati. Kau ku sembah Yesus, Kau Tuhanku. Tiada lain yang layak disembah. Tiada lain yang layak disembah. Tiada lain yang, sekali lagi katakan dengan iman, tiada lain yang layak disembah. Tiada lain yang layak disembah. Bapa di dalam surga, hanya Engkau yang kami tinggikan dan kami sembah. Hanya Engkau yang kami muliakan dan kami besarkan Tuhan. Terima kasih Engkau sudah memberkati kami pada sore malam hari ini melalui ibadah doa kami. Tuhan, sekali lagi kami menyerahkan gereja, khususnya gereja Ebenezer di tempat ini Tuhan. Yang sakit Engkau sembuhkan, sekali lagi Tuhan, yang sakit Engkau sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa bilur-Mu sanggup mengangkat segala sakit penyakit itu dan menyembuhkan. Terima kasih Bapa untuk sidang jemaat-Mu yang tidak bisa kami sebut satu persatu biar mendapatkan pemulihan kesehatan ini. Terima kasih Bapa, Kau memberkati kami semua, memberkati Ibu Gembala, berikan hikmat marifat di dalam mengembalakan kami, berikan kekuatan kesehatan. Oh Tuhan, biar melalui hamba-Mu Ibu Gembala kami ini Tuhan, kami boleh digembalakan di dalam Engkau. Kami boleh digembalakan di tempat ini dengan kebenaran firman Allah. Terima kasih Kau memberkati semua para pengurus gereja, semua para imam-imam-Mu,
Engkau memberkati kami Tuhan, memberkati semua sidang jemaat-Mu Tuhan, sehingga kami merasakan kasih kemurahan-Mu melalui pengembalaan di tempat ini. Terima kasih Bapa, kami bersyukur, kami menyerahkan seluruh lingkungan kami dimanapun kami berada, khususnya di tengah-tengah dunia ini Tuhan. Biar Kau berikan kami kedamaian sejahteraan yang daripada-Mu Tuhan. Biar kami merasakan semuanya oleh karena kemurahan-Mu, sehingga semua manusia semuanya bisa mengakui bahwa Engkau adalah Yesus Tuhan dan Raja kami yang mempunyai kuasa Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami akhiri ibadah kami di sore malam hari ini oleh karena kasih dan kemurahan-Mu, oleh karena berkat-Mu. Mari sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kita terima berkat yang dari Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus, di dalam persekutuan Roh Kudus menyertai dan memberkati kita dari sekarang sampai selama-lamanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari yang percaya bersama saya katakan amin. Puji nama Tuhan. Selamat sore dan Tuhan memberkati kita semua. In His name I find, in His name I find, in His name